apa kabar semua? Yuk belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Titin. Sebelum memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari menjadi berkah. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Di video kali ini kita akan membahas tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Kira-kira apa saja ya unsur kebahasaan dan juga struktur dari teks deskripsi itu? Yuk simak pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3, yakni identifikasi, deskripsi bagian, simpulan, atau kesan. Identifikasi adalah tahapan awal yang berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Deskripsi bagian adalah tahapan kedua yang berisi rincian tulisan berdasarkan tanggapan subjek atau pandangan dari penulis. Yang ketiga, kesimpulan adalah yang berisi kesan umum penulis pada objek yang dideskripsikan. Bagian ini bersifat pilihan, yakni boleh ada atau tidak. Selanjutnya adalah unsur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, kata konkret atau cerapan panca indera. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Yang ketiga, majas personifikasi. Yang keempat, kata berimbuhan. Yang kelima, pilihan kata emosi, kata bersinonim, kata depan. Dan yang kedelapan adalah penggunaan huruf kapital. Yang pertama, menggunakan kata konkret atau cerapan panca indera. Kata konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap panca indera. Nah, anak-anak, panca indera kita ada berapa ya? Yap, ada 5. Yang pertama, indera perabaan. Yang kedua, indera pendengaran. Yang ketiga, indera penglihatan. Yang keempat, indera pengecapan. Dan yang terakhir adalah indera penciuman. Contoh dari penggunaan cerapan panca indera adalah kalimat berikut. Suaranya merdu sekali di telinga. Nah, pada kata merdu itu adalah panca indera pendengaran. Kemudian kalimat yang kedua, semilir angin membuat tubuhnya menggigil. Kata menggigil masuk pada panca indera, yakni perabaan. Menggunakan kalimat terperinci. Nah, kalimat terperinci ini terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi tentang gagasan utama di dalam sebuah bacaan. Ciri dari kalimat utama adalah inti dari suatu permasalahan atau persoalan. Kalimat utama bersifat umum dan membutuhkan kalimat penjelas untuk penjelasannya. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang digunakan sebagai penjelas isi apa yang dimaksud dari dalam bacaan tersebut. Nah, kalimat penjelas adalah kalimat yang mengandung gagasan penjelas. Perhatikan contoh kalimat berikut. Kalimat pertama, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalimat yang kedua, salah satu manfaatnya adalah menjaga ketersediaan oksigen untuk makhluk hidup. Kalimat ketiga, selain itu, pohon bisa bermanfaat sebagai buah yang dapat dikonsumsi. Keterangan, kalimat utama terletak pada nomor 1, kalimat penjelas terletak pada nomor 2 dan 3. Selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa perbandingan yang mengubah benda mati seolah-olah memiliki sifat atau bertingkah laku layaknya manusia. Contoh kalimatnya adalah semburat jingga mulai mengintip sore ini. Pada kata mengintip termasuk pada
majas personifikasi. Air laut mulai menyapu pasir pantai. Kata menyapu juga termasuk pada majas personifikasi. Imbuhan. Imbuhan terbagi menjadi awalan, apitan, akhiran, dan sisipan. Awalan ber, men, pen, per, di, ke, ter. Kemudian apitan beran, menkan, meni, penan, peran, dikan, dii, diperkan atau diperi, kean. Kemudian akhiran ada akhiran an, i, dan kan. Sisipan l, r, dan in. Berikut adalah contoh kalimat penggunaan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Yang pertama, ibu sedang memasak gulai ikan kakap di dapur. Kata memasak terdiri dari kata dasar masak dan mendapat imbuhan awalan me. Kemudian kalimat yang kedua, panasi sepeda motor Anda di pagi hari sebelum Anda pergi bekerja. Kata panasi terdiri dari kata dasar panas mendapat imbuhan akhiran i. Kemudian yang ketiga, Andi merasa kakinya kesakitan saat berjalan di atas batu. Kesakitan terdiri dari kata dasar sakit dan mendapat imbuhan apitan kean. Yang terakhir, Andi selalu mengumpulkan serabut kelapa dan dijual kepada pengepul. Kata serabut terdiri dari kata dasar sabut dan mendapat imbuhan sisipan er. Berikutnya, unsur kebahasaan teks deskripsi adalah pilihan kata emosi. Dalam ilmu psikologi, emosi diartikan sebagai pola reaksi kompleks yang melibatkan pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan untuk menangani masalah atau peristiwa penting yang dialami individu. Secara singkat, emosi merupakan respons terhadap kejadian yang menimpa kita. Contoh penggunaan kata emosi dalam kalimat yakni aku sangat terpukau melihatnya. Kata terpukau termasuk menggunakan kata emosi. Kemudian, aku sangat bangga bersekolah di SMP Negeri 8 Singaraja. Kata bangga juga termasuk pada pilihan kata emosi. Kemudian, menggunakan kata bersinonim. Sinonim adalah kata yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk kata lain. Contoh kata sinonim adalah yang pertama, kata hewan sama dengan kata binatang. Bertemu sama dengan berjumpa, paras sama dengan wajah. Selanjutnya adalah kata depan. Kata depan atau yang lebih dikenal sebagai preposisi merupakan kata yang digunakan untuk menghubungkan kata atau frasa dengan unsur lain dalam kalimat. Kata depan ada di, ke, dari, pada. Contoh kalimatnya adalah matahari bersinar pada siang hari. Yang kedua, ayah bekerja di Jakarta sejak tahun lalu. Unsur kebahasaan teks deskripsi yang terakhir yakni penggunaan huruf kapital. Kalian tahu tidak, kapan saja sih huruf kapital itu digunakan? Yuk, simak penjelasannya. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Amir Hamzah, Bapak Koperasi. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya 5 ampere, 5 cm, dan sebagainya. Yang keempat, huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contoh hukum Archimedes. Yang kelima, huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata tugas dari. Contoh, Fatimah binti Salim.
Yang keenam, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, ibu berpesan, berhati-hatilah nak. Yang ketujuh, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan, serta singkatan nama Tuhan. Contoh, Tuhan Yang Maha Esa. Islam, Hindu. 8. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Dr. Muhammad Hatta. Nomor 9. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, selamat pagi dokter. 10. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Proklamator Republik Indonesia. 11. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contoh, bangsa Indonesia, suku Dani. 12. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Contoh, pengindonesiaan kata asing, ke-Inggris-Inggrisan. 13. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, tahun Hijriah, bulan Agustus. Yang ke-14, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Hari Pendidikan Nasional. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun. Yang 16, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Asia Tenggara, Kabupaten Buleleng. 17. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, mandi di sungai, menyeberangi selat. 18. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Contoh, jeruk Bali. 19. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contoh, tari Bali, jeruk Bali. Yang ke-20, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ke-21, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Yang ke-22, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, dan nama pangkat. Contoh, SE atau Sarjana Ekonomi. 23. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contoh, hai, kutu buku, sedang membaca apa? Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya.